Udah, Pak, makasih. Oh, ulang lagi dong nih. Gak apa-apa, Pak, biar makin paham. Iya, kamu wow, saya capek. Ya, ini tadi kita membuktikan rumus yang sin 2 alfa ya. Jadi ini sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Berarti ini kita terbukti ya. Terbukti bahwa sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos. Gampang kan mungkin. Jadi kalau kita bicara membuktikan, kalau rumus-rumus yang sudah kita dapatkan, kita bisa gunakan untuk membuktikan rumus-rumus berikutnya. Jadi nggak seperti awal dulu ya, gambar-gambar dan lain-lainnya. Ini bukti yang 2A ya, ini bukti rumus sin 2A. Sekarang kita akan buktikan rumus cos 2 alfa. Sebelum saya lanjut ke cos 2 alfa, ada pertanyaan tentang sin 2 alfa. Gampang kan ya buktinya ya? Gampang. Oke, lanjut ya. Saya clear. Kita akan yang kedua, kita akan membuktikan rumus cos 2 alfa. Cos 2 alfa tadi ada ini. Ada 3 ya. Ini saya tulis yang 2A. Saya buktikan 2A ya, cos 2 alfa itu adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Ini kita punya buktinya. Itu dari rumus ya. Kita punya rumus cos alfa tambah beta adalah cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, ketika betanya saya ganti alfa, ini saya ganti alfa, ini saya ganti alfa, kita punya menjadi cos alfa tambah alfa, ini menjadi cos alfa sin alfa sin alfa. Jadi kita punya cos 2 alfa, cos kali cos kan cos kuadrat ya. Sin kali sin kuadrat. Jadi terbukti bahwa cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa sin kuadrat. Gampang ya, jadi dari rumus-rumus yang sebelumnya aja ganti dulu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut lagi yang 2B-nya, ya, rumus 2B-nya. Rumus 2B tadi adalah cos 2 alfa itu adalah 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Nah, kita buktikan yang bukti. Tadi cos 2 alfa adalah cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa gitu ya. Nah, di kelas 10 kita belajar identitas trigonometri. Nah, identitas trigonometri di kelas 10 itu adalah sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa hasilnya 1 ya. Sehingga kalau sinnya saya ganti, jadi cosnya pindah. Nah, dia ini substitusi sini, masukin. Nah, jadi kalau begitu, ya, cos 2 alfa menjadi cos kuadrat alfa dikurang ya, sini diganti sama ini ya. Ini kita ganti sama ini. Jadi ini menjadi 1 min cos kuadrat alfa. Jadi sin ini nih kita ganti sama 1 min cos ya. Nah, sehingga hasilnya adalah cos
2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min 1. Ini min ketemu min jadi plus. Ya. Nah, ya. Nah, ini kita jumlahin. Ini yang ini kan sama. Ini kalau saya jumlahkan jadinya apa? Ya, 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Ya. Jadi terbukti bahwa cos 2 alfa adalah 2 cos kuadrat alfa min. Ini pembuktian rumus 2B. Ada pertanyaan? Silakan kalau pertanyaan. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Saya close ya. Clear lagi. Kita akan buktikan yang 2C. 2C itu kita punya cos 2 alfa itu adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Kalau kita buktikan, kita punya bukti 2A itu adalah rumus cos 2 alfa cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Tadi kita punya identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa sama dengan 1. Jadi yang kita ganti sekarang cosnya. Cos kuadrat alfa adalah 1 min sin kuadrat alfa ya. Jadi ini sekarang kita ganti ke sini. Gitu. Jadi kita punya cos 2 alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Nah, ini yang bagian ini ya, bagian cos ini dikurangi sin kuadrat alfa, sehingga 1 min sin kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Jadi hasilnya adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa. Ya, terbukti bahwa cos 2 alfa adalah 1 min 2 sin kuadrat. Jadi rumus cos 2 alfa jadi ada 3 macam ya. Ya, pemakaian tergantung nanti tergantung ya soalnya. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya buktikan rumus yang ketiga ya. Bukti rumus yang ketiga itu adalah tangan 2 alfa adalah 2 tangan alfa 1 min tangan kuadrat alfa. Ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah mendapatkan rumus ya, tangan alfa tambah beta, yaitu tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa tangan beta. Ya. Seperti tadi, ketika betanya saya ganti alfa, betanya saya ganti alfa, betanya saya ganti alfa, ini menjadi ya tangan alfa ditambah alfa berarti tangan alfa ditambah tangan alfa per 1 min tangan alfa kali tangan alfa. Tangan alfa tambah tangan alfa ya 2 tangan alfa. 1 min tangan kali tangan ya tangan kuadrat. Nah, ya, jadi kita punya tangan 2 alfa ini adalah ini ya. Jadi terbukti bahwa rumus tangan 2 alfa adalah 2 tangan alfa 1 min tangan kuadrat alfa. Ini bukti rumus-rumus yang ada. Jadi ini rombongan kedua ya, rombongan pertama tadi ya yang jumlah selisih ya, sin alfa tambah beta
Cosnya sama tangennya. Ini yang kedua, ya, rombongan kedua sudut rangkap namanya. Sin 2 alfa, cos 2 alfa, dan tangen 2 alfa. Silakan kalau ada pertanyaan. Adakah? Nggak ada ya? Tadi jelas ya? Nanti di videonya diputar ulang aja ya kalau misalnya kamu masih belum paham ya dengan pembuktian rumus yang ada. Oh, nggak bergerak ya. Ya, baru kita masuk ke contoh soal. Saya soalnya satu tapi banyak pertanyaannya nih ya. Yang pertama ini ya, kita ketahui sin alfa 3/5, alfa sudut lancip, tentukan nilai 1 sin 2 alfa, 2 cos 2 alfa, 3 tangen 2 alfa, 4 sin 3 alfa, 5 cos 4 alfa, 6 tangen 4 alfa. Kita lihat ini. Kita bahas bahasan. Tadi di soal kita punya kata dia sin alfa itu adalah 3/5 ya. Kemudian alfanya sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti alfanya di kuadran ke-1 ya. Nah, kemudian kita gambar di sini segitiganya, berarti di sini alfa. Kalau sin berarti depannya 3, miringnya 5 ya. Ini pasti kita dapatkan sisi sampingnya adalah 4. Ya, dari sini kita punya cos-nya. Kita punya cos apa? Cos alfa. Ya. Jadi setelah ada gambar segitiga, ya ini dari sini kita gambar ke sini, alurnya ke sini. Ya. Cos alfa kita punya berarti 4/5. Ya, terus dari sini juga kita punya tangennya. Dari sini kita juga punya tangennya. Ya, tangen alfa berarti 3/4. Ya. Jadi kita dapatkan 2 ya keterangannya. Cosnya sama tangennya. Baru kita lihat soalnya. Soal yang pertama, tadi pertanyaannya adalah sin 2 alfa. Ya tinggal kita uraikan aja sin 2 alfa itu berarti apa? Sin 2 alfa adalah 2 sin alfa cos alfa. Ya tinggal dimasukkan ada semua. Sin alfa 3/5. Cosnya 4/5. Sehingga kalau kita kalikan hasilnya adalah 24/25. Kita dapat ini sin 2 alfa. Ya. Yang kedua, cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa tadi kan ada 3 pilihan tuh ya. Ada 2A, 2B, 2C. Terserah kalian mau makainya yang mana ya, untuk menjawab soalan ini ya. Sama aja ya. Sama aja ya. Mau pakai yang mana saja bisa ya. Mau pakai mana aja jadi bisa. Kita pakai yang 2A saja. Ya, ini kita punya cos kuadrat alfa dikurangi sin kuadrat alfa. Sehingga hasilnya adalah tinggal dimasukkan. Ini 4/5 dikuadratkan. Sinnya 3/5 dikuadratkan. 16/25
9/25. Ya, 16 dikurang 9 itu 7. Ya. Per 20. Jadi kita punya cos 2 alfanya adalah 7/25. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. 2A, 2B. Ada pertanyaan nggak? Halo? Suara saya ada? Ada kok, Pak. Ada kan? Iya, gajah-gajah apa yang baik hati? Oh, kayak coba kan ini. Gajah-gajah apa yang baik hati? Silakan ada pertanyaan nggak? Enggak kayaknya, Pak. Ada yang tahu nggak gajah yang baik hati? Nggak tahu, Pak. Nah, kita juga nggak tahu. Kalau gajah yang baik hati ya nggak jahat ya. Astagfirullah. Gak jadi Oke, ngasih tugas kali, Pak. Oke, Pak. Gak jadi ngasih tugas, Pak. Iya, bisa dihitung nggak jadi ngasih tugas. Oh, itu nggak jahat, nggak Setuju, jahat. Dik, setuju. Nggak ngasih Setuju. tugas. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Jelas ya? Jelas, Pak. Pak. Oke, kalau jelas kita lanjutkan yang ketiga tangannya ya. Ini kayaknya sayang kalau dibuang semua. Jadi saya hapus aja yang satu. Ya, 1 sama 2 nih. Yang atasnya sayang kalau dihapus. Tadi di nomor 1 kita dapat tadi sini kita dapat tadi satunya adalah sin 2 alfanya 24/25 tadi ya. Terus kita yang kedua kita dapat tadi cos 2 alfanya adalah 7/25. Oke, udah hapus semua. Kita yang ketiga sekarang ya. Yang ketiga adalah tangan 2 alfa. Ya, rumusnya 2 tangan alfa 1 min tangan kuadrat alfa ya. Tinggal ganti doang ya, tangannya ada. Jadi 2 dikali 3/4 1 min 3/4 kuadrat. Jadi kita punya 6/4 per 1 dikurang 9/16. Waduh, ini ngitung gimana nih? Kalau yang begini. Kalau saya biasanya begini ngerjainnya ya. Ini kan 6/4 nih. 1 dikurangi 9/16. Nah, penyebutnya kan 16 tuh, maka atasnya saya kasih 16, bawahnya saya kali 16. Biar pecahnya hilang. Ya. 6/4 kali 16. Ya. Kita coret, ini kan berarti ini apa? 4 ya, berarti 6 kali 4. Berarti di sini kita punya yang atas adalah 24. Dibagi 1 kali 16 adalah 16. Dikurang 9/16 kali 16, 16 hilang, jadi 9. Ya. Jadi hasilnya adalah 24/7. Nah, ini tangan 2 alfa. Jadi jawabannya tangan 2 alfa adalah 24/7. Ada pertanyaan kah? Yang nomor 3. Nggak ada ya, gampang berarti ya. Jago-jago nih. Pak, berarti kalau misalnya ada yang pecahan dikali biar nggak ada pecahannya ya, Pak? Iya, ini trik, namanya trik menghitung ya. Ya, ini namanya trik menghitung. Jadi kalau kamu manual kan 6/4, bawahnya disamain dulu penyebutnya gitu ya. Nah, untuk menghilangkan pecahan di masing-masing penyebut dan penghilang itu ya kalikan aja. Ya, itu kan 4. 4 kan bisa 16 bisa bagi 4.
Ya, bawahnya kan 16. Ya, kamu lihat aja ya. KPK antara penyebut 4 dan 16 kan 16. Masih belajar KPK ya. Ini trik aja, trik menghitung namanya. Jadi kalau kita belajar matematika itu nggak cuma sekedar kita tahu rumus ngerjain, ya termasuk kita harus tahu juga cara-cara menghitung biar memudahkan. Jadi nggak cuma sekedar bisa rumus ngerjain, tapi ngerjainnya lama. Hal-hal praktis penting. Nggak ada pertanyaan ya? Jelas ya secara perhitungan ya? Oke, kalau jelas saya keras lagi, saya hapus lagi. Tapi sebelum dihapus, tadi kita tulis dulu tadi hasilnya ya. Kita punya tangen 2 alfa, tadi hasilnya adalah 24/7. Ini saya hapus, kita bahas nomor 4 sekarang. Pak, saya izin ke toilet ya, Pak. Yuk, yuk. Nggak usah dihapus lagi. Saya capek deh kayaknya nih. Atau lemot nih. Ya, bener. Bentar nih, yang ini dia loss sinyal ya. Kehilangan sinyal. Itu pertanyaannya adalah ya nomor 4 pertanyaannya tadi apa 4 ya? Sin 3 alfa ya kalau nggak salah ya. Nomor 4 itu sin 3 alfa. Oke, nah sin 3 alfa ada hubungannya sama sudut rangkap? Tidak sebenarnya. Oh, sin 3 alfa itu kita harus ubah aja menjadi 2 alfa ditambah alfa. Seperti tadi alfa tambah beta ya. Jadi kita uraikan menjadi sin 2 alfa cos alfa ditambah cos 2 alfa sin alfa. Ibaratnya 2 alfa itu alfanya di sini adalah beta ya, alfa tambah beta. Sudah ada semua tadi di nomor 1 kita punya sin 2 alfa. Sin 2 alfa itu 24/25. Cos alfanya 4/5. Cos 2 alfa tadi kita cari 7/25. Sin alfanya tadi 3/5. Jadi kita punya 96/125 ya, ditambah 21/125. Sehingga hasilnya adalah 117/125. Inilah hasil dari sin 3. Jadi sin 3 alfa itu yang menggunakan rumus biasa yang rombongan sebelumnya ya. Tapi ada hubungannya karena dia mengandung sin 2 alfa dan cos 2 alfa yang sudah kita cari pada contoh 1 dan contoh 2 ya. Sin 2 alfanya 24/25 dan cos 2 alfanya 7/25. Ini tadi sudah kita cari tadi di nomor 1 dan nomor 2. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Paham. Nggak ada ya, lanjut ya. Gampang nih. Nah, kita jadi punya yang keempat adalah, jadi kita punya yang keempat, sin 3 alfa, tadi hasilnya adalah 117/125.
17 per 125. Ya. Nggak kelihatan ya? Bisa hapus di sini deh. Hapus. Oke. Ya, jadi kita punya nomor 4 itu sin 3 alfa adalah 117 per 125. Berikutnya kita akan mencari yang kelima ya. Yang kelima itu cos 4 alfa. Cos 4 alfa itu adalah kita ubah 4 itu menjadi 2 dikali 2 alfa. Nah, jadi sudut rangkapnya ya 2 alfa jadinya. 2 kali 2 alfa. Sehingga kalau rumus sudut rangkap tadi kalau cos 2 alfa adalah ya, cos kuadrat 2 alfa dikurang sin kuadrat 2 alfa. Ya. Karena ini ya, berarti ya 2 dikali 2 alfa. Jadi dalamnya di sini harus 2 alfa juga. Sudah ada di nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah 7 per 25 dikuadratkan. Sin 2 alfa 24 per 25 dikuadratkan. 49 per 625. 24 itu 576 ya. Nah gitu ya. Sehingga hasilnya kalau dikurangkan 5 minus ya, minus berapa ya? Minus 5 gitu. 527 ya? Iya benar 527 ya? Ya, Pak. 527. Nah gitu. Nah, ini juga ada trik juga ya. Kamu tadi kok hapus? Ngilang lagi, bakal ngilang kayaknya. Di situ di layar cuma 527 ya, bawahnya nggak ada ya? Tuh kan, bener. Iya, Pak. Iya biasa nih dia. Aduh, kabur lagi. Sinyal. Oh, kemana tuh, Pak? Tahu lari dia, Kayaknya capek. udah kecapean deh, Pak. Iya kayaknya capek emang udah. Iya, Iya, Pak, kayaknya butuh capek deh, istirahat Pak. juga tuh. Aduh, nyari dulu nih, nyari jaringan. Saya tar malah rusak lagi, Pak. Iya, kayaknya dia udah capek belajar. Udah panas dia, Pak. Bener, emang udah panas tablet saya nih. Tapi udah nyambung lagi nih, bisa pindahin nih, saya konekin ke yang lain. Oke, yaitu dia 527 per 625 ya. Nah, ini trik lagi nih, kalau kalian, misalkan saya tanya nih, 45 dikuadratin berapa? Ayo. Ada yang tahu 45 kuadrat? Jadi ini triknya, kalau yang dia ada 5-nya dikuadratin, pasti belakangnya ada 25. Habis angka 4 berapa? 4 itu kan 5, berarti 4 kali 5 berapa? 20, berarti 20, 25. Satu lagi 75 kuadrat berapa? Belakangnya pasti 25. Habis 7 berapa? 8. 7 kali 8? 56. Nah gitu. Ini contoh trik untuk pengkuadratkan yang ada 5. Pak, coba misalkan 105 kuadrat berapa? Ya pasti belakangnya 25. Habis 10 berapa? 11. 10 kali 11 berapa? 110. Ya udah. Jadi 105 kuadrat adalah 110/25. Kalau Ini trik. 55 berarti jadi 25 25. Kenapa?
Kalau 55 gimana ya, Pak? 55, Iya. 55 kuadrat. Iya. Ya, pasti belakangnya 25 dan angka depannya. Angka depannya 5, habis 5 berapa? 30 25, Pak. 5 habis 5 6, berarti 30. Nah, 5 kali 6 ya 30 25. Itu. Lihat angka depannya aja. Setelahnya angka depannya berapa? Kalikan. Ini trik untuk yang ada 5-nya. Ini contoh-contoh trik ya. Baru nomor 5 ya, belum nomor 6-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak bisa ngapus dari sini, berarti ini ngapus dari laptop. Udah mau ini. Nanti latihannya berarti tetap dikerjakan ya. Nanti saya kasih Google Form lagi 5 soal. Cuma ngejainnya karena waktu zuhur sebentar lagi, nanti saya kasih waktu sampai jam 3 untuk ngerjain ya. Cuma 5 nomor doang latihan yang barusan saya terangin. Oke, kita terakhir nomor 6. Terakhir nomor 6. Nomor 6 tadi pertanyaannya adalah tangan 4 alfa. Berarti ini sama aja tangan 2 kali 2 alfa. Ya. Jadi 2 tangan 2 alfa per 1 min tangan kuadrat 2 alfa. Jadi tangan 2 alfa itu 24/7 1 min 24/7 kuadrat. Wah, enak nih, bagus nih ya. 48/7 per 1 min 576/49. Nah, ini juga trik lagi yang itu. Ya, kalikan berapa? Kalikan 40. 9. Ya. Berarti yang atas kalau kita coret, ini, berarti 48 kali 7. Kali 7. 28, 33 ya. 336 ya. Atasnya 336. Dibagi 49 dikurangi 576. Minus 336 per banyak. Aduh, banyak nih. 576 kurang 49 berapa ya? Tadi kayaknya 500 berapa tadi ya? 527. 27, Pak. 527. Ini dia. Alhamdulillah. Saya juga. Ada pertanyaan nggak? Sudah direkam kan ini ya? Latihannya? Ya, silakan kalau ada pertanyaan dari pembuktian rumus, kemudian contoh soal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada juga, alhamdulillah. Ya, kalau saya jawab. Kalau memang ada. Nanti diperhatikan lagi kalau nggak paham dengan penjelasan materi hari ini, ditonton lagi videonya, kan direkam. Cukup ya? Ini berarti saya clear semua, clear all drawing. Oke. Nah, ini link Google Form-nya. 5 soal saja. Bisa diklik nggak tuh? Enggak. Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa diklik ya. Nggak bisa diklik, Pak. Ya. Berarti ini saya stop share aja. Masih di chat aja, Pak. Ya, di chat aja nih.
Ini saya taruh di chat ya. Latihan soal sudut rangkap 5 soal 20 menit. Sampai jam. Kalau ini nanti diselesaikan aja Sampai di jam 12 aja, Pak. jam 12 aja. Ntar kamu nggak Iya, Pak. sholat. Ya maksud saya ini, kamu kerjakan, nanti saya kasih keluhan waktu untuk ngerjakan setelah sholat dan istirahat dan makan gitu. Ya paling ngerjain soalnya 15 menit paling. Terus ini terakhir jam Sampai berapa nih, jam Pak? 1 Jadinya, Pak? atau jam 2. Ya, saya nanya makanya, kamu mau